Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, gimana kabarnya Pak Irfan sama Pak Sudartika? Selamat siang, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Bapak-bapak, hari ini kita akan mengadakan latihan coaching sesuai dengan penerapan modul 2.3. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Susi Suhartiningsih, berperan sebagai pengamat, Pak Sudartika sebagai coach, dan Pak Irfan sebagai coachee. Pada proses coaching hari ini, saya sebagai pengamat ada beberapa poin yang akan saya amati seperti yang tercantum dalam buku penilaian. Di antaranya, saya akan mengamati jalannya alur tirta. Apakah selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan tirta atau belum? Tahapan tirta meliputi apa saja ya Pak kira-kira? Masih ingat Bapak-bapak? Iya, khususnya tahapan tirta itu meliputi tujuan umum, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Betul Pak Sudartika. Mudah-mudahan semua tahapan tirta ini akan tampak dalam proses coaching nanti ya. Kemudian saya juga akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh panjenengan Pak Sudartika serta indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Baik, khususnya mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses coaching dengan baik dan memenuhi semua kriteria dalam rubrik penilaian tersebut. Terima kasih Pak Sudartika. Sebelum kita melanjutkan ke proses coaching, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Sudartika nantinya? Iya, khususnya kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan ada 3, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ada 3 kompetensi coach yang akan dikembangkan ya Pak, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak Sudartika? Baik, khususnya dari ketiga kompetensi tersebut, yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya. Menurut Pak Sudartika, kira-kira apa indikator ketercapaian kompetensi pada mengajukan pertanyaan yang berbobot yang Pak Sudartika inginkan? Harapan saya sih dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu nantinya bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian bisa muncul ide-ide baru dari coachee sehingga permasalahannya bisa terselesaikan. Jadi agar bisa memunculkan ide-ide baru dari coachee ya Pak ya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Irfan dan Pak Sudartika untuk melaksanakan proses coaching. Terima kasih Bu Suse atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Pak Irfan, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Sudartika, alhamdulillah sehat dan baik Pak Sudartika. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak. Kira-kira ada cerita apa ya dari Pak Irfan? Saya lihat kok orang bersemangat ini hari ini. Iya Pak, saya merasa sebuah keresahan di dalam kelas saya Pak. Siswa di kelas saya itu cenderung tidak bisa diam, sering bikin kegaduhan, terutama anak-anak yang pintar Pak. Ketika saya memberikan materi, semuanya antusias, namun saat penugasan anak-anak yang pintar ini terkesan cepat selesai, dan kalau sudah selesai langsung membuat ulah di dalam kelas seperti itu Pak, dan menduduki Pak seperti itu. Berarti dalam pembelajaran di kelas Pak Irfan, ketika penugasan anak-anak yang pintar cepat selesai dan bikin ulas seperti gaduh, kemudian membangun temannya yang belum selesai. Nah, dari percakapan kita ini nanti, apa yang menjadi harapan dari Pak Irfan? Untuk harapan saya itu dari coaching hari ini ya Pak, saya menemukan sebuah solusi agar siswa saya nanti itu kembali tenang dan kondusif, serta ketika mengikuti pembelajaran itu sangat menyenangkan, tidak terjadi kegaduhan, sehingga bisa mencapai
Oh, jadi begitu ya Pak. Menurut Pak Irfan, kira-kira apa yang membuat siswa tersebut melakukan kegaduhan dan mengganggu temannya sehingga kelas menjadi gaduh saat penugasan, Pak? Mungkin metode pembelajaran yang saya terapkan ini mungkin tidak cocok ya Pak. Karena saya sebagai dosen memakai metode ceramah dan presentasi seperti itu. Sesekali anak saya suruh maju untuk presentasi, sehingga anak yang pandai akan terus maju presentasinya, sementara presentasi, sementara anak yang kurang mampu tidak berani Pak. Sehingga saat penugasan anak pintar cepat selesai, dan ketika sudah selesai mengerjakan tugas, anak tersebut kemudian bosan Pak, dan mengganggu teman-teman yang lainnya yang belum sadar kok diajak main. Padahal sudah saya suruh untuk dia, tapi tidak bisa Pak. Karena dalam mengerjakan tugas itu karena sudah selesai, kadang malah sering izin keluar dengan alasan mau kamar mandi atau kegiatan-kegiatan lain. Sehingga kalau begitu kadang saya malah suruh tidur saja daripada menunggu yang lain. Betul Pak, anak-anak yang pandai itu memang cepat selesai dalam mengerjakan tugas. Mereka cenderung anak-anak yang aktif dan kemudian tidak bisa diam. Sehingga ketika tidak ada tugas yang dikerjakan, dia akan mencari kegiatan lain seperti berulang, mengganggu teman, kemudian mengajak teman bermain, atau bahkan sering keluar masuk kelas dengan alasan yang masing-masing. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa yang membuat siswa dari Pak Irfan itu dapat kembali fokus, kemudian bisa kondusif dan pembelajarannya, Pak? Iya Pak, menurut saya mungkin saya harus membuat itu Pak, harus membuat itu pembelajaran yang di kelas saya ini dengan kegiatan kelompok atau aktif begitu ya Pak, sehingga pada saat berkelompok semua siswa aktif dan anak yang kita bisa berbagi kepada teman yang lainnya. Pada kegiatan ini anak yang sudah selesai duluan akan membantu teman yang belum selesai dalam menyelesaikan tugasnya. Kemudian misal dalam memberikan tugas sudah selesai, sedangkan anak tersebut masih tidak bersedia, namun saya bisa memberikan pengalaman sebagai pengalaman materi untuk anak tersebut. Iya Pak, kalau itu saya sangat setuju sekali. Karena dengan menggunakan model tutor sebaya itu bisa meminimalisir kegaduhan yang dibuat oleh anak-anak yang aktif tadi, sehingga kelas bisa kondusif. Begitu ya Pak. Nah, tadi Pak Irfan mengatakan bahwa menurut pandangan Pak Irfan, anak-anak yang pintar tadi tidak bisa diam. Kira-kira apa yang membuat Pak Irfan berpikiran bahwa anak-anak pintar tersebut tidak bisa diam dan aktif terus? Iya Pak, karena saya sudah membuat asesmen di kelas saya bahwa anak-anak di kelas saya ini banyak yang kinestetik atau yang memiliki keterampilan gerak untuk memunculkan ide-idenya atau tidak bisa diam Pak. Jadi ketika tidak ada pekerjaan, maka anak-anaknya mencari kegiatan lain seperti itu. Bisa jadi juga dengan mengganggu temannya, kemudian berjalan-jalan di kelas atau membuat kegaduhan seperti itu Pak. Betul Pak, memang anak kinestetik cenderung tidak bisa diam, mereka cenderung aktif. Dia akan terus mencari kegiatan lain ketika pekerjaannya sudah selesai. Bisa jadi kegiatan yang dipilih ini bernuansa positif, juga tidak menutup kemungkinan akan bersifat negatif, termasuk seperti tadi mengganggu temannya. Begitu Pak. Iya Pak, malah teman-temannya juga ikut membuat kegaduhan juga Pak, dan kadang lupa akan tugasnya yang belum selesai. Ya Pak, nah menurut Pak Irfan nih, kira-kira pembelajaran yang dilakukan Pak Irfan itu seperti apa sehingga anak-anak ini tidak sama, ada yang selesai cepat, kemudian ada yang lama sekali, begitu Pak. Selama ini pembelajaran yang saya lakukan sebenarnya sudah biasa saja ya Pak. Saya menjelaskan materi, kemudian saya mengajak diskusi. Namun demikian saya juga memberikan kesempatan anak untuk maju presentasi seperti itu. Mungkin karena yang sering maju presentasi selalu saya tunjuk nih Pak, anak-anak yang pandai saja, yang sehingga pandai saja yang mungkin mau maju ke depan, sehingga anak-anak yang mungkin dalam hal ini tidak bisa mengerjakan mungkin tidak mau maju atau takut seperti itu. Di samping itu saya mau memberikan soal yang sama dan saya standarkan dengan KKO yang masih level tengah, sehingga anak pintar cepat selesai dan anak yang kurang pintar justru sangat lama Pak, seperti itu. Oh begitu ya Pak. Memang betul Pak, kegiatan Pak Irfan seperti diskusi, kemudian presentasi sebenarnya sudah baik, namun masih kurang efektif karena
yang tampil ke depan hanya anak yang pandai saja. Kemudian ketika membuat tugas, KKO yang Bapak tampilkan itu di level tengah dan kurang berdiferensiasi dalam levelnya. Sebenarnya saya juga sudah menggunakan sumber belajar yang berupa Canva dan lain-lain, yang pembelajaran di YouTube. Selain itu saya juga menggunakan LKS yang berisi materi dan juga soal-soal latihan yang bisa mempermudah siswa menguasai materi. Tapi anak-anak ini tingkat kemampuannya sih sangat jauh berbeda Pak, antara anak yang satu dengan anak yang lainnya seperti itu. Ya betul, saya sangat setuju itu Pak. Itu bagus sekali Pak Irfan. Tapi akan lebih bagus jika dalam menggunakan sumber belajar bisa bervariasi ya Pak, sesuai dengan minat anak, sehingga anak bisa memilih sendiri dengan cara apa mereka belajar. Nah, selain dari sumber belajar tadi, adakah solusi atau ide-ide lain yang bisa Pak Irfan munculkan dalam mengatasi masalah ini? Iya Pak. Solusinya mungkin saya akan menurut anak yang pintar tersebut untuk menjadi tutor sebagai atau juga untuk teman-temannya seperti itu, sehingga kan nanti ada aktivitas yang dikerjakan oleh anak yang pintar tersebut. Saya juga akan membuat media belajar yang lebih menarik dan bagus. Bagus sekali Pak, saya sangat setuju itu. Nah, untuk strateginya, kira-kira strategi apa yang akan Pak Irfan itu gunakan untuk mengembalikan suasana belajar yang kondusif tadi? Strategi yang akan saya kerjakan adalah mungkin memberikan tuntunan kepada anak kita Pak, supaya bisa menjadi bertemannya. Kemudian saya akan menyiapkan serta memberikan kebebasan untuk anak yang memilih sumber belajar yang mereka inginkan, serta dengan media pembelajaran yang harapan saya juga membuat kesepakatan belajar dengan siswa, yang nantinya setiap ketika saya akan bertanya kira-kira belajar seperti apa yang dengan siswa, mereka bisa menyampaikan keinginannya seperti itu. Kira-kira begitu. Bagus sekali. Saya setuju dengan strategi yang akan Pak Irfan terapkan. Memang betul pembelajaran itu harus berpihak pada siswa, sehingga pembelajaran juga bisa mungkin yang menyenangkan bagi siswa. Nah, kira-kira kapan strategi ini akan Pak Irfan laksanakan? Secepatnya Pak, secepatnya. Mungkin di depan akan segera saya laksanakan Pak, untuk belajar yang berpihak pada murid ini Pak. Oh iya Pak Irfan. Kira-kira adakah keterlibatan dari guru-guru lain dalam melaksanakan strategi ini selain Pak Irfan dan peserta didik? Tentunya iya Pak, tentunya iya. Jadi dukungan dari teman-teman yang guru yang lain sangat saya butuhkan. Apalagi dari teman yang ahli dalam membuat media belajar yang menarik Pak. Saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya Pak terkait dengan teknik-teknik pengawasan kelas. Apalagi murid-murid ini saya sangat berharap. Baik Pak, dengan adanya kolaborasi dan bertukar pikiran bisa menambah kekuatan bagi Pak Irfan ini. Nah, kira-kira menurut Pak Irfan untuk target pencapaian keberhasilan ini seperti apa Pak? Untuk pencapaian keberhasilan, saya katakan kalau 80 sampai 90 siswa bisa kondusif dan berhasil mencapai maka bisa dikatakan pembelajaran saya berhasil dengan strategi baru itu Pak. Bagus Pak Irfan, mudah-mudahan berhasil ya Pak. Ya siap. Nah, sekarang apa yang menjadi komitmen Pak Irfan terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen akan belajar dengan metode pembelajaran yang cepat, menggunakan sumber belajar dan media sesuai dengan minat siswa, dan juga akan membuat kesepakatan kelas mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Baik Pak, saya setuju. Nah, kira-kira dukungan seperti apa yang Pak Irfan butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Dukungan yang saya butuhkan tentunya yang pertama yaitu saya membutuhkan beberapa referensi baik dari buku ataupun dari teman-teman yang di sekolah tentang media belajar. Saya juga butuh saran dari teman-teman tentang sumber media dan belajar yang menarik, terutama sesuai dengan perkembangan anak sekarang Pak. Saya juga membutuhkan dukungan dari murid-murid, tentunya kira-kira pembelajarannya bagaimana yang mereka ikuti. Iya Pak, ide itu menurut saya itu sangat bagus sekali. Terima kasih Pak Irfan, secara tidak disadari Pak Irfan sudah
mendapatkan solusi untuk permasalahan dari Pak Irfan seperti tadi. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan rencana dari Pak Irfan bisa berhasil dengan baik, kemudian tujuannya juga tercapai. 1 minggu lagi saya tunggu hasil dari rencana Pak Irfan tadi ya. Semoga sukses. Baik Pak, terima kasih sudah membantu dalam saya melakukan coaching sehingga saya mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah saya. Terima kasih Pak Irfan. Saya kira cukup untuk latihan coachingnya hari ini ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Irfan, Pak khususnya selaku observer. Baik, terima kasih Pak Sukartika selaku coach dan Pak Irfan selaku coaching. Luar biasa sekali percakapan coaching hari ini. Berdasarkan pengamatan saya, tadi Pak Sukartika sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita, mulai dari tujuan sudah terlihat dengan menanyakan harapan dari percakapan ini. Kemudian identifikasinya juga sangat jelas sekali dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang diinginkan oleh Pak Irfan tadi ya. Rencana aksi dan ide-ide baru juga tadi sudah muncul dari pernyataan Pak Irfan yang akan metode pembelajaran dan sumber serta media yang menarik. Kemudian membuat kesepakatan kelas untuk pembelajaran yang menyenangkan tentunya bagi siswa. Tanggung jawab juga sudah sangat terlihat sekali dengan mengungkapkan target dari rencana aksi tersebut tadi ya Pak ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Sukartika. Bagaimana perasaan Pak Sukartika setelah melakukan percakapan coaching hari ini? Perasaan saya sangat senang Bu, karena dasari atau tidak tadi disadari atau tidak tadi Pak Irfan menceritakan permasalahannya. Kemudian Pak Irfan sendiri juga yang mendapatkan solusinya. Ya, nah kemudian pada saat melakukan coaching tadi, untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan bagaimana Pak? Apakah sudah terlaksana Pak Sukartika? Ya Bu, menurut saya sih sudah terlaksana. Tadi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi. Nah, pada saat percakapan coaching tadi, Pak Irfan sudah memunculkan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. Di antaranya menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya, kemudian membuat kesepakatan kelas, serta menentukan sumber dan media pembelajaran yang menarik, serta merubah model pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Baik Pak Sukartika. Tadi di awal percakapan Pak Sukartika ingin secara spesifik mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Dan itu sudah bisa Pak Sukartika lakukan dalam percakapan coaching hari ini. Nah kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Pak Sukartika kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan Pak? Baik Bu, untuk ke depan saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar dalam melakukan coaching saya bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan coaching dengan lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Sukartika. Mudah-mudahan apa yang ingin Pak Sukartika kembangkan bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Baik Pak Sukartika, Pak Irfan, observasi kali ini saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siang Bu.